Halo, selamat siang. Halo Vitaners semuanya. Itu ikan. Ikan. Kasih makan ikannya. Oke, yang udah join langsung aja boleh di tag teman-teman yang lain biar join di live streaming kita pada hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum ada waktu buat nonton live, tenang aja karena video siarannya bakal saya save, jadi teman-teman masih bisa buka videonya lagi gitu. Halo, selamat siang buat yang baru ikutan di live hari ini. Halo Mbak Afida Tu Zulaika dari Boyolali. Kemudian ada Mbak Fatimah dari Lampung. Halo, selamat siang Vitaner semuanya. Suara saya terdengar jelas nggak? Kalau misalnya ada putus-putus atau gangguan, langsung aja di komen aja. Tuh, dari Jember juga udah hadir, kemudian dari Jakarta. Halo, selamat siang. Oke, udah jelas ya. Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Nedia, dokter official dari Vitanostin, yang biasanya menemani teman-teman semua buat berbagi ilmu, terus tanya jawab seputar kesehatan, kemudian tanya jawab seputar produk. Nah, pada hari ini kita temanya adalah penyebab dari hipertensi. Nah, hari ini saya akan bahas semuanya penyebab penyakit hipertensi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja dipantengin videonya ya. Boleh ya di tag-tag temennya, biar mereka ada notifikasi buat join di live streaming kita pada hari ini. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi biar live-nya rame ya. Oke, jelas lancar. Oke, sip. Kita tunggu ya biar teman-teman yang lain ikut juga. Yang mana? No. Yang mana? Yang mana? Pak, akuin Pak. Mandi dulu. Mandi dulu. Mandi. Aduh. Mandi dulu ya. Aduh. Iya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi atau di atas normal. Berapa sih tekanan darah yang normal itu? Tekanan darahnya yang normal itu adalah 140/90. Maksudnya, kalau udah lebih dari 140/90 itu tanda-tandanya kita mengalami hipertensi atau darah tinggi. Kalau tensi kita cuman kayak 120/80 itu masih sangat normal dan bagus gitu ya.
Nah, terkadang kalau misalnya kita terkena hipertensi atau darah tinggi, biasanya kita tidak akan sadar dalam waktu cepat. Biasanya kalau misalnya naiknya pelan-pelan, biasanya kayak ini sepertinya nggak kerasa nih hipertensi kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya belum sadar kayak gitu, untuk penanganannya pun pasti akan sudah terlambat gitu. Biasanya pasien itu akan tahunya ketika tensinya itu udah tinggi banget gitu. Karena kalau misalnya masih kayak 140/90, 150/90, itu biasanya tubuh itu masih responnya masih biasa aja, paling kayak pusing-pusing gitu. Tapi kalau udah tinggi banget, biasanya dia akan menunjukkan gejala yang lebih berat. Makanya biasanya terdeteksinya pun saat tensinya udah tinggi banget. Nah, apa aja sih faktor resiko hipertensi ini? Yang pertama itu adalah keturunan atau genetik. Jadi kalau misalnya orang tua kita ada penyakit hipertensi, maka kemungkinan kita juga bisa mengalami hipertensi, walaupun tidak 100% ya. Kemudian dari faktor usia, semakin bertambahnya umur, semakin juga rentan untuk terkena hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan kita untuk konsumsi makanan yang tinggi garam atau yang asin-asin. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya hipertensi. Kemudian adalah berat badan yang berlebih atau bisa disebut juga dengan obesitas. Nah, selanjutnya penyebab hipertensi yang lain adalah pola hidup. Nah, pola hidup yang buruk seperti contohnya merokok, minum alkohol gitu. Dan kalau misalnya kita sering stres atau banyak pikiran, itu bisa menyebabkan tekanan darah kita juga naik. Nah, selanjutnya yang paling simpel sebenarnya adalah ketika tubuh kita itu kurang olahraga. Makanya kalau misalnya kita kurang olahraga, alhamdulillah, biasanya tekanan darah kita tuh rentan naik. Dan kemudian akibat pola hidup kita yang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, bahkan tinggi kolesterol, itu bisa menyebabkan juga tekanan darah kita naik drastis gitu. Jadi teman-teman tetap harus menghindari ya yang saya sebutkan tadi. Secara ringkasnya gini deh, kita harus menghindari rokok, alkohol, makanan yang berlemak atau makanan yang tinggi kolesterol. Kemudian kita harus juga mengatur pola hidup kita yang rajin berolahraga, kemudian mengatur berat badan, kemudian mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam gitu. Kalau pola hidup kita sudah bagus, walaupun kita memang ada keturunan hipertensi, insya Allah kita masih bisa mengurangi faktor risiko tersebut gitu. Nah, apa aja sih gejala yang disebabkan oleh hipertensi? Nah, biasanya pasien akan mengalami yang namanya pusing atau sakit kepala, atau matanya terasa kabur, kemudian rasa berat pada tengkuk, biasanya di sini terasa berat atau nyut-nyutan, kemudian perdarahan tiba-tiba dari hidung, mimisan tiba-tiba. Nah, itu mungkin karena tekanan darah kita yang tinggi, kemudian mengakibatkan aliran darah itu terlalu cepat dan bisa mengakibatkan pembuluh darah di dalam sini itu pecah. Nah, itu biasanya menyebabkan tekanan darah kita itu yang bisa menyebabkan mimisan. Nah, itu adalah salah satu gejala dari darah tinggi. Kemudian pasien juga bisa merasakan nyeri dada. Nah, nyeri dadanya ini biasanya macam-macam, banyak banget ya. Biasanya memang berakibat pada kelainan jantung atau gagal jantung gitu. Bahaya ya, jadi nggak boleh main-main. Nah, selanjutnya untuk penyebab hipertensi yang lain sebenarnya biasanya pria itu memiliki resiko lebih tinggi daripada wanita. Jadi kalau misalnya ada pasien yang terkena hipertensi, itu memang biasanya lebih banyak pria dibanding wanita gitu ya. Nah,
Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya seputar hipertensi atau seputar produk, langsung aja komen di sini. Nanti kita bakal bacain satu-satu buat dijawab ya. Halo, waalaikumsalam. Semangat pagi Vitaners. Sorry, kepencet. Oke, kita lanjut lagi ke materi ya. Nah, selanjutnya ini adalah gimana sih cara menurunkan tekanan darah. Yang pertama, kita harus mengubah gaya hidup atau mengubah pola hidup kita. Yang pertama, kita harus mengatur pola makan, mengurangi asupan garam, kemudian olahraga secara teratur, menghindari stres, hindari alkohol dan rokok, mengatur keseimbangan antara kerja istirahat, punya waktu untuk refreshing. Karena kalau misalnya pikiran terlalu jenuh, terlalu capek, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Gitu. Kemudian bisa juga menggunakan obat-obatan. Nah, yang biasanya kita konsumsi itu adalah obat-obatan hipertensi seperti amlodipin, kaptop. Biasanya kalau obat-obatan kita bisa mengkonsumsi amlodipin, kaptopril, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau minum obat ini pun itu biasanya seumur hidup. Jadi nggak bisa misalnya kalau udah normal nggak diminum lagi obatnya, itu nggak bisa, karena kita nggak pernah tahu kapan hipertensi itu akan muncul lagi. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi Vitanostin, karena Vitanostin bisa membantu menormalkan tekanan darah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman rutin konsumsi obat-obatan dari dokter itu nggak masalah, jadi selingin sama Vitanostin. Jadi misalnya obat-obatan medisnya itu setiap malam, teman-teman bisa konsumsi Vitanostinnya setiap siang atau sore gitu. Untuk materi hipertensi sih udah sampai sini. Jadi sekarang saatnya sesi Q&A. Jadi teman-teman boleh tanya jawab seputar penyakit atau seputar hipertensi atau seputar produk, langsung aja di komen. Kemudian buat teman-teman yang lain, kalau misalnya mau kirim testimoni penggunaan Vitanostin biar teman-teman yang lain lihat, boleh langsung di komen di sini juga, nanti bakal kita bacain. Siapa tahu nanti Vitanostin bagi-bagi hadiah, jadi teman-teman berkesempatan untuk dapat hadiah giveaway dari Vitanostin. Kita coba bacain Q&A dari teman-teman dulu ya, dari yang paling atas. Oh, ini ada sapaan dari Mbak Yunita White Tiger. Siang dok, semoga dokter dan kita semua makin sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Yunita. Mbak Asna, suami saya perokok dok, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau orang perokok ini susah ya untuk dikendalikan. Sebenarnya yang harus mengubahnya itu sebenarnya dirinya sendiri. Jadi kita misalnya sebagai orang yang di sampingnya sesering mungkin coba dinasehatin aja, dikasih tahu gitu dampak-dampak buruknya dari rokok. Semoga hatinya terbuka dan bisa berhenti merokok gitu kan, kasihan anak-anaknya juga kan. Mbak Evri Cahyanti, suami leher dan punggung berasa sakit berat gitu, terutama kalau bangun tidur dok. Nah, coba dicek tekanan darahnya, kemudian dicek juga kolesterolnya ya.
siapa tahu itu yang bikin keluhan-keluhan leher dan punggung berasa sakit gitu. Kalau punggung sih sebenarnya lebih ke ini ya, sakit low back pain, jadi emang sakit di tulang punggungnya. Cuman kalau misalnya yang di leher itu kemungkinan bisa juga karena efek low back pain-nya, LBP-nya, atau bisa juga efek dari kolesterol yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Indayani Stokis Nasa Madura. Singapura hadir dok. Yang mana, Pak? Dari Mbak Yunita White Tiger, berhubungan dengan hipertensi dok, kan sekarang gencar dianjurkan oleh untuk pemerintah untuk vaksin. Banyak kasus orang mau vaksin diundur terus karena hipertensi, itu gimana baiknya dok? Nah jadi gini, batas maksimal orang yang boleh vaksin itu ketika tekanan darahnya 180/100, ingat saya gitu ya. Nah ketika dia pas mau vaksin di tensinya 200-an, itu memang tidak boleh vaksin dulu. Jadi saran kita biasanya sebagai tim vaksinator biasanya mengarahkan si pasien ini untuk kontrol ke dokter dulu atau puskesmas terdekat biar dikasih obat untuk menormalkan tekanan darahnya. Dan ketika dikasih obat itu pasien benar-benar harus diminum tiap hari ya obatnya, karena kalau minumnya bolong-bolong itu tensi nggak bakalan turun. Tapi ketika dia udah 2 minggu teratur itu insya Allah tensinya udah normal, ketika mau divaksin pasti akan lolos gitu. Tapi kalau misalnya dibiarin aja tensinya tinggi nggak dikasih obat ya bakalan tinggi terus. Ketika tensi kita tinggi dibiarin terus menerus itu takutnya kita terkena stroke ya. Jadi hati-hati, nggak boleh dianggap remeh. Jadi kalau tensi tinggi cepat obatin gitu. Oke. Halo Mbak Yunita dari Jakarta, Mbak Ana Alina dari Tegal. Semangat pagi. Halo Mbak Suharti Nasa dari Surabaya. Mbak Fitri Altap dari Situbondo. Dok, kalau punya lambung bisa nggak konsumsi Vitanosin, terus berapa aturan pakainya? Bukannya punya lambung ya, kalau manusia mah semuanya punya lambung. Maksudnya asam lambung tinggi mungkin ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada asam lambung yang tinggi, biasanya untuk konsumsi Vitanosin itu boleh asalkan di saat asam lambungnya tidak tinggi. Jadi kalau lagi perutnya perih, lagi dadanya panas itu jangan konsumsi dulu. Jadi tunggu asam lambungnya turun dulu baru boleh minum Vitanosin. Nah minum Vitanosin pun harus saat perut terisi atau setelah makan gitu ya. Dokter mau tanya, kalau untuk hipertensi bisa nggak minum Vitanosin aja, tidak minum obat dokter, tensinya bisa normal kembali? Sebenarnya bisa kalau tensinya tingginya cuman kayak 140, 150, itu kemungkinan masih bisa normal. Cuman kalau misalnya tinggi banget di atas 160, di atas 170, itu tetap kita harus dibarengin dengan obat dari dokter gitu ya. Jadi kalau orang hipertensi harus konsumsi obat hipertensi seumur hidup dok? Iya betul. Jadi walaupun tekanan darahnya normal, dia tetap harus konsumsi obat gitu. Tapi biasanya dosisnya udah nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya udah lama nggak tinggi, biasanya dosisnya dikurangin jadi yang lebih kecil gitu. Tapi tetap harus diminum tiap hari karena sewaktu-waktu itu bisa naik mendadak gitu. Jadi harus tetap dikontrol. Hipertensi bisakah karena keturunan? Bisa ya, tadi udah dijelasin ya. Oke,
Makasih dok atas jawabannya. Sama-sama ya. Dari Mbak Triawi Lujeng. Dok, saya kemarin hamil, ada hipertensi 140 dan disesar. Sekarang usia bayi udah 5 bulan, kemarin tensi normal tapi ini lagi sering sakit kepala. Baiknya minum Vitanostin berapa kali sehari ya? Oke. Nah, ini mbaknya kan kemarin sesar karena hipertensi ya, berarti kenanya kemarin preeklamsi. Oke, sekarang bayinya udah 5 bulan. Nah, bayinya sekarang lagi menyusui nggak? Kalau misalnya lagi menyusui, lagi konsumsi ASI dari ibunya langsung, itu tidak boleh konsumsi Vitanostin. Jadi tunggu bayinya usia 6 bulan baru boleh konsumsi Vitanostin ya ibunya. Kalau misalnya bayinya lagi nggak ASI, maksudnya lagi susu formula aja, boleh kok ibunya minum Vitanostin, bisa konsumsi 1-2 saset per hari ya. Selain buat menormalkan tekanan darahnya, bisa juga untuk membantu meredakan sakit kepalanya juga gitu. Terus bisa menjaga imun buat ibunya, jadi biar nggak gampang sakit gitu. Boleh yang mau tanya-tanya lagi boleh ya, masih banyak waktunya kok. Jadi pertanyaannya masih saya tungguin, nggak apa-apa, komen aja kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke, tunggu bentar ya, nanti saya balik lagi. Ya udah. Nanti dulu. Nanti dulu, Mami masih live. Kamu tungguin gitu. Datang ya. Tuh Papa Reno di dalam, tuh Papa Reno di dalam. Tuh Papa Reno di kamar mandi. Oke. Apa tuh? Omade. Oh ya. Langsung sama bumbunya masukkan. Udah. Diaduk-aduk lah, kan boleh ditinggal karena kering. Dari Mbak Ani Fitrianasa. Dok, jika kondisi ketika tekanan darah tinggi 130/80 atau lebih, apa bisa menyebabkan munculnya penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal dan stroke? Oke. Benar. Jadi kalau misalnya tekanan darah kita itu tinggi, lebih dari 130/80 atau lebih dari 140/90 memang akan menyebabkan komplikasi penyakit-penyakit lain. Contohnya seperti stroke, gagal jantung, bahkan sampai stroke. Udah disebutin ya, stroke, gagal jantung, sama penyakit ginjal gitu. Benar. Jadi karena apa? Kalau misalnya tekanan darah kita itu dibiarkan tinggi, dia lama-lama akan mempengaruhi aliran darah di dalam pembuluh darah. Jadi ketika aliran darah itu terganggu, maka akan menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya ke jantung, dia kalau misalnya aliran darahnya terlalu tinggi, maksudnya terlalu cepat, dia akan menyebabkan si jantung kerjanya juga akan jadi lebih cepat gitu. Lama-lama jantungnya capek, bisa rusak. Kemudian untuk stroke biasanya kalau misalnya ada penyumbatan di dalam pembuluh darah, itu pasti tekanan darah, aliran darah atau tekanan darah kita itu tidak akan lancar. Jadi bisa mengakibatkan penyakit stroke gitu. Dok, apa penjelasan halodoc?
Dok, apa penjelasan halo dok? Maksudnya gimana nih? Oke. Nah, Pitanosin aman buat bumil atau busui kah dok? Kan kalau bumil biasanya punggung sakit, busui kebanyakan bangun tengah malam buat menyusui, otomatis pinggang dan dada rasanya syadu kan dok. Oke, jadi untuk ibu hamil tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin karena apa? Karena ada kandungan-kandungan yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Kemudian untuk ibu menyusui, kalau bayinya masih 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh konsumsi Vitanostin. Tapi kalau misalnya bayinya sudah lebih dari 6 bulan, ibu boleh konsumsi Vitanostin gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya kadang-kadang terasa pegel banget punggungnya, coba minum paracetamol aja ya gitu. Kalau misalnya memang bayinya kurang dari 6 bulan dan menyusui, jadi alternatifnya boleh konsumsi paracetamol aja. Pada lansia yang sering mengalami hipertensi, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya ya? Yang pertama, obat-obatan harus diminum tiap hari, kemudian atur pola makannya. Karena kan kalau pola makannya terlalu sering makan yang berminyak-minyak atau sering makan yang berlemak-lemak, itu juga tidak baik untuk kesehatan, apalagi lansia ya. Kalau misalnya olahraga, kemungkinan kalau olahraga yang ekstrim pasti udah nggak terlalu bisa ya. Tapi kalau misalnya jalan keliling komplek, jalan seputar-seputar rumah, atau jalan di dalam rumah bolak-balik, itu bisa juga disebut dengan olahraga ringan. Jadi jangan cuman duduk-duduk aja atau rebahan gitu ya. Halo yang baru join, selamat siang, selamat beraktivitas, Vitaners semuanya, semangat pagi ya. Alhamdulillah ya, hari ini banyak yang join di live streaming kita. Terima kasih infonya dok, sama-sama ya. Jadi teman-teman yang misalnya waktu tensi pernah tekanan darahnya tinggi, itu sebaiknya lebih sering lagi untuk kontrol tekanan darahnya. Kemudian kalau misalnya pun sudah ada obat yang rutin dikonsumsi, tetap harus rutin dikonsumsi ya, jangan sampai kelewat gitu. Dan atur pola hidupnya ya, jadi sering olahraga, kurangin makan makanan yang berlemak, kurangin makanan yang tinggi garam gitu. Dok, kalau udah stroke tapi darah masih sering tinggi, apa bisa dikasih solusi Vitanostin? Masih bisa. Jadi walaupun teman-teman konsumsi obat rutin dari dokter, masih bisa tetap dibarengin sama Vitanostin. Nah, biar Vitanostin membantu biar penyembuhannya lebih cepat gitu. Jadi konsumsi obat rutinnya tetap, konsumsi Vitanostinnya juga tetap gitu. Untuk yang memiliki penyakit varises, bolehkah konsumsi Vitanostin? Boleh ya, boleh banget, nggak ada masalah. Karena semua komposisi yang ada di dalam Vitanostin kan isinya kebanyakan buah-buahan ya, jadi aman kok, nggak ada komposisi yang aneh-aneh gitu.
Oke, kalau mau tanya-tanya langsung aja ya, komen di sini. Dok, nangka apakah salah satu penyebab hipertensi, dok? Nah, untuk penyebab hipertensi sih buah nangka bukan menjadi penyebabnya ya. Malah setahu saya buah nangka itu bisa membantu untuk memperbaiki aliran darah kita. Jadi bagus banget kalau misalnya dikonsumsi gitu. Jadi bukan penyebab hipertensi ya. Halo Surabaya, selamat pagi. Halo. Yang baru join boleh ya tanya-tanya, dan kalau misalnya nanti belum sempat nonton pembahasan kita tentang hipertensi, nanti boleh diputar ulang. Oke, nanti teman-teman jangan lupa follow semua sosial media Vitanostin, yaitu vitanostin.co.id, Facebook, Instagram, semuanya di follow ya. Kalau teman-teman belum pernah follow Instagram vitanostin.co.id, coba langsung di follow aja, karena di situ biasanya kita bagi-bagi hadiah dan bagi-bagi informasi mengenai produk dan jadwal live dari dokternya. Jadi jangan lupa di follow ya. Instagramnya vitanostin.co.id. Oke. Kalau busui aturan minumnya berapa saset per hari, dok? Untuk busui itu aturan minumnya kalau bayinya udah lebih dari 6 bulan 1-3 saset per hari nggak apa-apa, asal bayinya di atas 6 bulan ya. Tapi kalau bayinya kurang dari 6 bulan belum boleh ibunya konsumsi Vitanostin. Sama papa dulu, sama papa. Win, go win, win. Terima kasih atas jawabannya, dok. Oke, sama-sama ya. Oke. Gimana nih teman-teman, udah pada vaksin semua belum nih? Kemarin saya udah vaksin yang ketiga, karena kan tenaga kesehatan vaksinnya sampai ketiga ya, sampai 3 kali. Gejalanya lumayan sih, lumayan. Makanya kemarin minggu kemarin saya minta izin buat nggak live dulu, karena emang bener-bener badan nggak enak, jadi butuh istirahat dulu. Dan sampai praktek pun juga saya kemarin 2 hari juga nggak praktek, jadi bener-bener bener-bener kerasa efek vaksinnya yang ketiga itu. Kalau teman-teman udah pada vaksin belum? Alhamdulillah udah vaksin kedua tuh. Mbak Imawati udah vaksin kedua ya. Teman-teman yang lain gimana, udah pada vaksin belum dan dapat vaksin apa? Kalau saya kemarin vaksin pertama dapatnya Sinovac, vaksin kedua Sinovac.
Oh, kemarin dapatnya Sinovac juga ya. Iya, saya juga kemarin dosis 1, dosis 2 Sinovac juga. Cuman yang ketiga kemarin dapatnya Moderna. Jadi efeknya lumayan. Alhamdulillah ya udah pada vaksin semua. Saya termasuk tensi rendah 90/100 tapi aman, gak berasa apa-apa. Ya nggak apa-apa kok, kalau tensi segitu masih aman. Aduh. Bapaknya di luar tuh. Iya nih, dia ikut live. Sini. Ngamuk. Go in. Tuh bapaknya di luar tuh. Go in. Sudah lihat ya. Beneran, sampaikan nih korannya sudah. Ini kamu dikirim ke sini sama dia. Bubur. Maaf dok, apa ada makanan yang bisa berfungsi untuk menurunkan tekanan darah? Jadi kalau untuk menurunkan tekanan darah sebenarnya banyak ya. Jadi kalau misal kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian makanan-makanan yang tinggi protein itu juga bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah konsumsi makanan-makanan yang bagus, yang sehat, kurangin makanan-makanan yang berlemak ya. Jadi kalau misalnya kayak daging-daging yang tinggi lemak atau susu yang tinggi lemak itu harus dikurangin gitu. Nah, mentimun boleh bisa membantu menormalkan tekanan darah. Iya, materinya udah selesai. Ini sisa kita Q&A, tapi nanti masih bisa dilihat lagi live streamingnya karena kita bakal save live-nya. Jadi tenang aja, masih bisa lihat materinya gitu. Tuh. Kemarin teman-teman ada yang dapat vaksin Moderna nggak? Yang vaksin 1-2. Dan gimana tuh ininya? Apa? Efek sampingnya? Merasakan apa? Atau malah nggak ada efek samping apa-apa? Ikut nggak? Dihinakan aja. Langsung disuruh. Halo dari Cikarang. Oh, ikut papa Reno. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi nggak yang belum saya jawab? Kelewat. Nanti coba di komen aja ya. Kalau misalnya ada yang kelewat, komen ulang. Vaksin harus 3 kali ya dok. Yang sekarang sih peraturan sekarang yang 3 kali itu hanya untuk tenaga kesehatan. Jadi kayak misalnya dokter, perawat, bidan gitu. Nah, farmasi itu disarankan vaksinnya 3 kali. Kalau misalnya untuk masyarakat sampai sekarang sih setahu saya masih 2 kali ya. Untuk ibu hamil, vaksin yang disarankan biasanya Moderna itu boleh. Kemudian satu lagi itu lupa namanya Sinopharm ya. Sinopharm boleh ya ibu hamil? Boleh, tapi 12 minggu. Ya biasanya, tapi kehamilannya harus di atas 12 minggu gitu. Betul. Dan biasanya kalau untuk ibu hamil harus kontrol ke dokter dulu atau ke bidannya dulu ya, biar dipastikan udah siap menerima vaksin apa belum.
Kalau warga sipil setahu saya masih 2 kali sih ininya. Ini main mama. Kayaknya berapa minggu yang lalu kita pernah ya bahas-bahas masalah vaksin. Jadi kalau teman-teman masih pengen mengulik seputar informasi tentang vaksin, boleh tuh dicari lagi videonya yang kemarin, karena kemarin lumayan lengkap sih saya waktu itu nge-reviewnya, kayak tentang vaksin jenisnya apa aja, kemudian produksi dari mana aja, dan berapa kalinya. Nah, kemarin kita bahas. Benar nggak dok, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan hipertensi? Bener banget. Jadi kalau misalnya bikin makanan nggak boleh terlalu asin ya. Tuh. Dan harus, kalau misalnya udah kena hipertensi nih, dia udah pernah nih kena darah tinggi, itu kalau bisa makannya nggak boleh yang tinggi garam. Jadi harus diet garam ya. Terima kasih dok infonya, sama-sama. Alhamdulillah, soalnya takut suntik. Tapi kan aduh kaget apa nih. Kirain apa, ternyata bulu apa nih, benang. Ya Allah. Alhamdulillah, soalnya takut suntik. Kalau suntik vaksin kan gak sakit, jarumnya kan kecil banget. Kalau nggak bisa diproses berarti ya turnamen juga nanti akhirnya nggak bisa stop gitu. Oke, buat teman-teman semua, nanti kalau misalnya masih ada lagi pertanyaan seputar Vitanostin atau seputar penyakit, bisa langsung komen aja ya. Oke, kita akhiri dulu live kita pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari live kita hari ini. Kemudian buat teman-teman yang akan melanjutkan aktivitasnya, bekerja atau mengurus rumah atau dan lain-lain, silahkan dilanjutkan. Selamat beraktivitas. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Nanti kita akan ketemu lagi di live streaming berikutnya. Jadi siapin pertanyaan teman-teman dan testimoni teman-teman, semuanya disiapin. Nanti kita bakal ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media Vitanostin dari Facebook dan Instagram officialnya vitanostin.co.id. Oke, selamat siang semuanya dan sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih ya.